saya mulai coba terjun ke dunia trading saham, dan disitulah saya mulai merasakan kayaknya Tuhan mau bawa saya ke arah ini. Dari kalimat tersebut kok tidak ada indikasi berbahas tentang cuan? Karena manusia itu pada dasarnya tidak akan pernah puas. Mau dapat uang berapapun, selalu aja ada keinginan untuk hal-hal baru. Saya percaya di dunia trading ini, jujur, banyak yang tidak jujur. Pasti back to Bible. Karena hikmat Tuhan itu melebihi segalanya. Kalau kamu tahu kenapa kamu harus bekerja, kenapa kamu harus tahu berbisnis, saya rasa untuk bertumbuh, nyari knowledge itu semudah tinggal membalikan telapak tangan. Halo, nama saya Revandi. Saya saat ini berusia 26 tahun. Saya adalah founder dari Blast Trading Community. Halo Ko Revandi, apa kabar? Baik. Pertama saya mau bertanya terlebih dahulu, apa itu Blast Trading Community Ko? Jadi Blast Trading Community ini adalah tempat belajar saham khususnya ya, supaya kamu menjadi trader yang mandiri, sukses, dan berdampak bagi orang lain. I see. Tapi mengapa Ko Revandi memilih nama Blast Trading Community? Karena saya percaya segala sesuatu bermulai dari Tuhan dan berakhir juga untuk Tuhan. Jadi kita harus membuat Tuhan menjadi yang terutama, baik dalam pekerjaan maupun bisnis kita. Jadi semua karena berkat Tuhan, makanya kata pertama adalah bless. Kemudian kata kedua adalah trading, karena ini menjelaskan bisnis kita bergerak di bidang apa. Tentunya kita saat ini bergerak di bidang trading saham, mungkin suatu saat kita akan membahas tradingnya di forex dan tempat lain. Dan terakhir community, karena kita percaya hari-hari ini kita bisa belajar segala sesuatu dengan lebih mudah dan bertumbuh lebih cepat melalui sebuah komunitas. Apakah bisnis Ko Revandi saat ini mempunyai tagline atau hal yang dipercayai? Ada. Kita percaya kalau membangun bisnis itu kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Di saat kita kita melihat dunia saham semua berhubungan dengan cuan, profit. Tapi di saat ini kita memiliki sebuah tagline, we are blessed to be a blessing. Dari kalimat tersebut kok tidak ada indikasi berbahas tentang cuan. Tidak ada indikasi membahas tentang cuan, tapi kan trading berbicara tentang profit, berbicara tentang keuntungan. Nah, di saat inilah kita perlu tahu buat apa sih kita membutuhkan cuan tersebut. Seringkali kita sebagai manusia ya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi seperti ini, tolong buka jalan. Tuhan berikan saya pekerjaan, Tuhan berikan saya keuntungan dari bisnis atau pekerjaan yang saya lakukan. Tapi pernah nggak kita berpikir dari sudut pandangnya Tuhan? Ketika kalian diberikan kesempatan tersebut, diberikan cuan, buat apa? Sesimpel itu, satu pertanyaan, buat apa? Karena manusia itu pada dasarnya tidak akan pernah puas. Mau dapat uang berapapun, selalu aja ada keinginan untuk hal-hal baru. Dan ketika itu, satu alasan mengapa kamu membutuhkan cuan, itu sudah membuat kita mengubah cara berpikir kita. Lebih lanjut, ketika kita sudah mengerti alasan mengapa kita membutuhkan cuan tersebut, maka barulah kita bisa menjadi trader yang berdampak bagi orang lain. Saya bisa jadi berkat bagi keluarga saya, teman saya, lingkungan di sekitar saya, bahkan untuk orang yang saya tidak kenal. Dan sebagai founder dari Blast Trading Community, saya harus mempraktekannya demikian. Minimal untuk keluarga saya, untuk segenap tim Blast Trading Community, untuk teman-teman core saya, untuk klien saya, dan juga orang yang saya tidak kenal melalui charity dan lain-lain. Pertanyaan, kalau saya tidak memberikan contoh, gimana mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain? Dan menjadi berkat bagi orang lain ini tentunya nantinya kita itu hanya menjadi saluran berkat. Kita bukanlah berkatnya, tapi kita hanya menjadi saluran. Ya, jadi ketika Tuhan kasih kita cuan dari saham, dari apapun yang kita kerjakan, itu kita cuma mengalir. Kita membagikannya untuk orang-orang yang kita kasihi. Dengan demikian baru kita bisa menghidupi value we are blessed to be a blessing. And we are not the blessing. Apa yang melatar belakangi bisnis Ko Revandi saat ini? Nah, berawal ke terjun saham juga tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Ya, saya pun mengawali karir hidup sebagai seorang musisi dan sound engineer. Ya, 5 tahun pengalaman di dunia musik, ya, di dunia artis gitu, kerjain film, konser,
Sampai akhirnya saya merasa kok hidup ini begini-begini aja. Sampai akhirnya saya mulai mencoba dunia trading saham yang katanya bisa dapetin uang online dan tidak membutuhkan persiapan yang terlalu banyak. Seperti modal, tempat, mungkin orang lain, dan lain-lain. Gitu. Jadi ketika start dari sana, saya mulai coba terjun ke dunia trading saham, dan disitulah saya mulai merasakan kayaknya Tuhan mau bawa saya ke arah ini. Sebelum Koref memulai Blast Trading Community, berarti apakah Koref memiliki pengalaman sebelumnya di tempat lain tentang trading? Ya, jadi sebelum membangun bisnis ini, saya juga sempat bekerja di perusahaan trading juga selama kurang lebih hampir 2 tahun. Dan di saat itulah saya belajar banyak tentang dunia trading saham khususnya. Berawal dari analis, sampai akhirnya saya pun juga dapat kesempatan diundang jadi pembicara di bursa saham, di beberapa sekuritas, dan komunitas bisnis lainnya. Sebelumnya, berarti apakah pekerjaan Koref udah nyaman? Atau mungkin karena ada gejolak kah sampai ingin bangun bisnis yang baru sendiri kok? Karena kalau berbicara nyaman ya, sebenarnya pasti nyaman. Karena di saat itu juga income-nya sudah baik, secara lingkungan juga saya bertumbuh dalam lingkungan yang positif sekali. Ya, walaupun dunia trading terasa seperti stres, tapi di dunia pekerjaannya ya kita ketemu klien, ketemu teman kerja itu yang seru. Jadi saya merasa tidak ada halangan ketika saya bertahan dalam pekerjaan tersebut. Namun ada satu hal yang membuat saya terganjel gitu. Ada satu perasaan yang nggak nyaman ketika kita melakukan sebuah pekerjaan tapi tidak sesuai dengan hati nurani. Dan di saat itulah saya mulai memikirkan untuk resign dan keluar dari zona nyaman ini. Apa yang ganggu hati nurani Koref Fandi saat itu? Nah, jadi yang mengganggu hati nurani itu adalah ketika kita mengajarkan sesuatu yang ini belum tentu benar adanya. Dan kita belum punya experience di bidang ini. Berbicara tentang bisnis edukasi ya, apapun bentuknya, tidak hanya trading saham, tentu ketika kita mau mengajarkan orang lain, kita sendiri juga harus menjadi pribadi yang terbukti sukses di bidang tersebut. Baru boleh kita membagikannya, bahkan menjualnya dalam bentuk konsultasi, atau online course, dan lain-lain. Nah, sebelum kita memiliki bukti tersebut, alangkah baiknya kita jangan mengajar dulu. Atau mengajarlah hanya berbagi sebatas knowledge tanpa mengenakan fee. Seperti itu. Berarti tujuan awal Koref Fandi membangun Blast Trading Community apakah karena ingin menjadi berbeda dari yang sebelumnya atau ada fondasi lainnya kok? Selain menjadi pembeda ya dari yang sebelumnya, tentu saya percaya di dunia trading ini jujur banyak yang tidak jujur. Gitu. Tidak jujur dalam arti mereka bisa mengajarnya dengan cara menipu, mereka bisa memberikan rekomendasi saham yang salah gitu, dan lain-lain dengan tujuannya masing-masing di belakang layar yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi ketika itu kita juga melihat banyak sekali keluarga atau orang-orang yang menjadi korbannya. Bahkan sedihnya makanan orang pintar adalah orang bodoh. Itu yang saya belajar di dunia bisnis. Dan ini adalah hal yang salah. Dan ketika itu saya berharap ketika saya bisa Tuhan kasih kesempatan membangun Blast Trading Community, tidak hanya menjadi pembeda. Karena kalau cuma berbeda tidak ada gunanya. Tapi kita harus benar, kita punya kejujuran dan integritas. Dan ketika kita bisa membangun itu semua, saya rasa nama Tuhan bisa dimuliakan oleh bisnis trading yang katanya berbahaya ini. Amin. Namun terbuktikah kok saat sejauh ini menjalankan bisnis, apakah sekarang bisnis Koref Fandi sudah bertumbuh dan dipercaya di mata-mata orang? Kalau berbicara bertumbuh, tentu mungkin patokannya adalah jumlah followers, misalnya jumlah revenue, profit, dan lain-lain. Memang secara itu bertumbuh ya. Dan bertumbuhnya kita juga seperti grafik saham. Ya kadang naik, kadang turun, kadang juga bergerak ke samping aja. Gitu. Cuma as time goes by, pasti kita, life is hard but God is good kan. Walaupun apapun yang terjadi dalam bisnis Blast Trading Community, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya kita percaya kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita. Tetapi dalam masa pandemi ini, apakah bisnisnya cenderung majukah kok atau mengalami kemunduran mungkin? Jawaban Boleh jujur, bagikan? pandemi ini membuat kita semakin untung. Semakin cuan dalam Tuhan. Kalau begitu,
boleh Koref bagikan tips mungkin tentang apa aja yang dikerjakan dalam Blast Trading Community dan apa yang membuat bisnis Korefandi semakin berkembang dan cuan justru dalam masa pandemi sekarang? Oke, berbicara tips sih, back to Bible sih. Karena jujur ya, semua buku bisnis saya juga belajar, saya juga sempat kuliah startup untuk melengkapi sebelum saya membangun bisnisnya. Jadi sebelum saya membangun bisnis Blast Trading Community, sebelum saya mau berdampak bagi orang lain, saya pun menginvestasikan diri saya untuk belajar terlebih dahulu. Jadi ketika itu saya kuliah startup, dan setelah itu baru saya tahu, oh ternyata membangun bisnis ini tidaklah mudah. Kita harus mengerti banyak hal ya sebelum kita bisa menjadi namanya CEO. Ya, sebelum kita menjadi Chief Executive Officer, pasti kita melakukan Chief Everything Officer. Kita melakukan semua halnya. Mulai dari adminnya, kita yang jadi pengajarnya juga, kita yang buat kontennya juga, desain, follow up client, sales, semua itu kita yang lakukan. Termasuk IT dan lain-lainnya juga. Dan ketika ditanya tipsnya apa, pasti back to Bible. Karena hikmat Tuhan itu melebihi segalanya. Kalau kamu tahu kenapa kamu harus bekerja, kenapa kamu harus tahu berbisnis, saya rasa untuk bertumbuh, nyari knowledge itu semudah tinggal membalikan telapak tangan. Karena ketika kamu udah punya alasan yang kuat, belajar dari manapun itu bisa. Kalau maksud Koref adalah memetik pelajaran dari Alkitab, apakah ada ayat pegangan atau yang selama ini Koref berpegang teguh dalam ayat yang diberikan Alkitab mungkin? Ayat pegangan untuk Blast Trading Community sendiri ada di Yeremia 17 ayat 7. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, dari situ kalian bisa baca ayatnya, ayat 7 dan 8. Ia tidak akan kekeringan walaupun di tengah masalah yang ada. Dan dari saat itu, kata kuncinya adalah ya kita diberkati Tuhan. Bukan karena saya jago, bukan karena Blast Trading itu hebat, bukan. Karena kuncinya diberkati Tuhan. Tanpa adanya perkenanan Tuhan, saya rasa bisnis apapun juga tidak ada yang maju. Gitu. Jadi mungkin ketika ditanya rahasianya apa, tidak ada rahasianya. Ini adalah sebuah jawaban yang saya dapatkan juga gitu. Tidak ada rahasianya. Back to Bible. Bisa Koref bagikan apa aja yang dikerjakan dalam Blast Trading Community dan apa tipsnya sehingga bisnisnya dapat berkembang dan cuan selama masa pandemi sekarang? Oke, yang dikerjakan ya di belakang Blast Trading Community, tentu ya sebagai founder, orang kan pasti berlomba-lomba membangun sebuah bisnis menjadi CEO-nya atau Chief Executive Officer. Tapi pertanyaan berikutnya, mau nggak sih jadi CEO yang Chief Everything Officer? Kalian harus mau mengerjakan semua halnya itu dulu. Contoh, mulai dari admin, follow up orang, WA-in klien, betul ya, desain konten, buat konten. Misalnya IT-nya buat website, landing page, dan lain-lain. Mau nggak kalian mengerjakan itu semua? Sampai akhirnya ketika skill set kamu udah terbangun, ya kalian bisa rekrut tim yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kemudian, apa sih yang membuat Blast Trading Community bisa bertahan di tengah pandemi? Tentu adalah kita harus mau namanya belajar. Salah satu quote dari Warren Buffett, sang investor legendaris yang saya paling suka adalah the more you learn, the more you earn. Ya, makin banyak belajarnya dulu, baru makin banyak kamu mendapatkan. Nah, pertanyaan berikutnya, belajar apa? Nah, belajar dari skill set yang dibangun itu. Kamu bisnisnya apa, fokuslah di belajar untuk bisnis itu. Saat ini kamu belajarnya butuhnya marketing, ya udah start belajar fokusnya di marketing. Sampai marketingnya udah jalan, baru kamu bisa belajar ilmu yang lain. Karena jangan sampai kita fokusnya semangat belajar. Ibaratnya langsung ke toko buku, beli banyak buku dengan berbagai macam jenis. Percayalah, itu tidak akan membuat kita cepat bertumbuh. Kita harus menyelesaikan satu demi satu. Dan ketika satu demi satu itu selesai, baru bisnis kita kan bisa berjalan pelan-pelan. Gitu. The more you learn, the more you earn. Selain bangun bisnis, apakah Korefandi memiliki kesibukan lain? Ya tentu setiap kita pasti punya lah ya kesibukan. Bahkan kalau kamu tahu ya trading itu is a waiting game. Habis kita beli sahamnya pasti kita juga duduk diam doang. Dan berharap ya suatu saat harga saham itu naik. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Makanya menjadi trader, menjadi business owner pun saya juga pasti menyibukkan diri dengan berbagai macam hal. Contohnya ya saya belajar. Ya, saya workout, dan pastinya ya saya memiliki core. Saya pastinya memiliki sebuah komunitas.
Bahkan di belakang itu saya juga ada Bible study juga. Supaya sebelum saya men-sharingkan sesuatu, apapun itu, base-nya bisa dari Bible. Dengan berbagai kesibukan Ko Revandi, bagaimana Ko Revandi time manage jadwal Ko Revandi? Satu-satunya cara untuk kamu bisa memiliki time management yang baik adalah plan your work and work your plan. Jangan kebalik nih. Plan your work dan work your plan. Ya, pertama kamu harus tahu dulu yang menurut kamu penting dalam hidup kamu itu apa. Kamu schedulein semuanya. Contoh, setiap hari Selasa malam, saya sudah memblok sampai kapanpun itu, saya akan gunakan waktu ini untuk core. Selesai. Jadi mau pekerjaan datang, teman saya baru datang dari mana, saya akan tolak. Sesimpel, saya ada core. Boleh nggak ketemunya kita hari lain? Kan masih ada hari lain dong. Nah, dari situ kan kita tahu apa yang menjadi prioritas kita. Ya. Kecuali ada hal emergency, kita juga mengerti. Tiba-tiba orang tua sakit, masuk rumah sakit, itu beda cerita. Ya. Dan kemudian baru work your plan. Kalian mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan plan kalian. Makanya hari-hari ini mungkin masalahnya orang belum tahu apa sih yang harusnya menjadi penting ketika hari-hari ini. Jangan sampai pandemi ini baru menyadarkan kita kalau kesehatan itu penting. Jangan sampai seperti itu. Nah, saya pun juga sudah berolahraga, rutin berolahraga di tempat gym itu udah 2-3 tahunan. Memang badannya belum sebagus itu, tapi dari start itu semua mulai dari hal yang kecil. Saya mau menjaga kesehatan saya, karena ini penting. Makanya jadwal gym selalu masuk dari hari-hari saya setelah saya bekerja. Setelah ada jadwal gym, baru ada jadwal entah mengajar, ada jadwal komsel, jadwal Bible study, jadwal sama keluarga, dan lain-lain. Jadi ketika plan your work, semuanya sudah terjadwal, ya berikutnya tinggal kita mengerjakan sesuai jadwal tersebut. Pasti bisa kok. Untuk menutup percakapan kita hari ini, apakah ada yang mau Ko Revandi tekankan kepada para penonton? Sebagai penutup, saya mau teman-teman yang melihat video ini, saya mau kalian belajar. Manfaatkan waktu yang ada ini untuk belajar. Ya, jangan sampai pandemi ini membuat kita tidak punya waktu. Belajarlah. Segala sesuatu ada dan gratis di internet. Semua berawal dari sana. Jangan sampai pandemi ini belum berakhir, kalian hanya protes ke Tuhan. Kalian tidak setia dengan proses, ujung-ujungnya kalian nggak bikin progres. Ya, jangan lupa prokes sih pastinya. Dan setelah itu, plan your work and work your plan. Ya, pastikan kalian memiliki time management yang baik. Kalian bisa prioritaskan apa yang menjadi pekerjaan utama kalian. Baik kesehatan, keluarga, tentunya core dan gereja itu juga sama pentingnya. Dan setelah itu, barulah kalian bisa jadi berkat bagi orang lain. Ketika pekerjaan kalian baik, keluarga kalian baik, kalian juga bisa berdampak di core, bahkan untuk strangers. Ya. Dan ketika itu baru benar-benar kalian bisa jadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Karena buat apa kita sukses? Buat apa kita kaya? Kalau kita tidak bisa jadi dampak bagi orang lain. This is my story. What's yours?